Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyegarkan tenggorokan Bapak Ibu? Sudah siap lagi kita? Oh sudah, terima kasih Pak. Tadi ada request Ibu-Ibu dari Bapak sebelah kiri, Mbak sisi sebelah sana Mbak, biar adil. Oke, saya kesini ya. Biar tahu masalah sebelah sini Pak. Iya, baik, tadi kita akan lanjutkan kembali karena tadi masih berapa ya, masih 50% lah materi yang saya sampaikan. Kita lanjutkan kembali untuk 1 jam ke depan untuk mengisi materi, karena di sesi 3 kita akan masuk sesi ke praktek ya. Oke, sesi sekarang tadi kita sudah membahas mengenai faktor apa saja yang kita butuhkan untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Dan tadi pun sudah, terima kasih sekali, sudah banyak sekali antusias dari pertanyaan-pertanyaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Semoga di sesi ini pun masih ada lagi masalah-masalah yang bisa saya jawab ya. Oke, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, tadi adalah faktor yang penting kita perhatikan. Nah, sekarang ini ada, bukan materi sebelumnya Mas, slide sebelumnya. Oke, nah ini dia permasalahan, masalah dari bapak ibu-ibu semua pastinya ya. Faktor hambatan public speaking pasti pertama adalah tidak percaya diri atau tiba-tiba ngeblank pada saat berada di depan. Sudah ada di depan di stage, tiba-tiba hilang ingatan beberapa second, akhirnya materi yang sudah dipersiapkan hilang gitu ya. Tidak percaya diri ataupun grogi. Gimana sih ngadepinnya? Nanti kita akan berikan tipsnya. Dan sebenarnya tidak percaya diri itu bisa kita tanggulangi dengan kita membiasakan diri ataupun latihan. Tadi saya sudah sampaikan latihannya itu seperti apa sih biar kita percaya diri. Kita bisa caranya itu mengkoreksi diri kita sendiri dulu. Salah satunya dengan tadi saya bilang latihanlah di depan kaca. Jadi kita tahu nih kekurangan kita apa sih, kita nilai diri kita sendiri dulu. Kekurangan kita apa ya? Kalau kita saja nggak nyaman nih di depan kaca, kayaknya kurang deh. Cara berdiri saya kayaknya bungkuk nih. Kita nilai diri kita sendiri dulu sebelum orang lain, audiens yang banyak menilai kita. Jadi kita latihan berbicara dulu, materi kita pegang, kita latihan ngomong depan kaca. Jadi kita bisa mengkoreksi diri, oh kayaknya berdiri saya kurang pas nih, mimik muka saya kurang pas nih. Jadi kalau kita bisa menilai diri kita sendiri udah oke, rasa percaya diri kita itu pun akan timbul kok kalau kita udah siap dengan diri kita. Oke, yang kedua adalah kurangnya persiapan materi. Itu yang menjadi kunci utama kita tidak percaya diri pada saat kita berbicara menyampaikan materi. Kurang persiapan materi. Saya sudah beberapa kali mengisi materi public speaking ini dari tahun-tahun kemarin, berkali-kali mungkin materinya sama, tetapi saya tetap H-1 atau H-2 saya tetap akan mereview lagi dan saya akan menambahkan materi-materi lagi. Artinya apa? Saya harus mempersiapkan materi terlebih dahulu. Walaupun sudah sering nih saya berbicara mengenai materi ini, tapi tetap saya akan mereview. Karena apa? Itu buat menambahkan rasa percaya diri saya. Saya punya banyak amunisi di sini. Jadi mau dapat pertanyaan apapun saya sudah siap. Itulah pentingnya kita mempersiapkan materi yang matang. Walaupun kita sudah merasa, ini bidang saya kok, udah paling tahu nih. Pentingnya kita mereview apa yang akan kita sampaikan di H-1 atau H-2 itu sangat berpengaruh buat kita. Kalau kita merasa pede, udah tahu lah materi kita besok ini kok, tiba-tiba kita mendapatkan pertanyaan yang kita tidak siap, itu akan membuat penampilan kita tidak oke gitu pada saat kita jadi public speaking. Nah, matang-matang mempersiapkan materi, banyak mencari referensi, banyak riset gitu. Poin ketiga adalah situasi venue. Ini yang paling penting banget, situasi venue. Jadi pada saat ditugaskan untuk mengisi acara, tanyalah ke panitia, venue-nya itu di mana. Kalau saya dulu pada saat mendapatkan tugas untuk menjadi moderator ataupun acara apapun, saya akan datang ke tempat itu, saya tidak pernah mau mepet. Paling tidak 1 jam atau 1,5 jam sebelumnya. Fungsinya apa? Agar saya tahu venue-nya seperti apa, nanti saya akan berdiri di mana. Jadi kita persiapkan diri kita, jadi tidak telat datang tuh bukan berarti ya udah cuma duduk aja, enggak. Kalau saya tadi datang 1 jam sebelumnya, saya lihat dulu, masuk dulu, saya kesini
Mungkin terus saya ngobrol dengan panitia, audiensnya berapa. Kenali venue itu menjadi salah satu hal yang penting kita menimbulkan rasa percaya diri. Jadi kita meminimkan kita demam panggung, ya kan, demam panggung. Jadi kalau kita blank, kita nggak tahu nih venue-nya seperti apa, tiba-tiba Bu, isi acara A ya, oh oke, udah pernah kok. Tiba-tiba datang hall gede banget, tamunya 20.000 misalnya. Itu tidak ada di benak ibu, karena kayak kemarin itu ibu cuma kayak 200 penonton atau 50 penonton. Pas datang, dar, waduh gede banget, itu akan drop yakin. Apalagi ibu datangnya itu kayak cuma 10 menit sebelum acara, blank pasti. Enggak juga sih. Nah, Depend on bayarannya. depend on bayarannya, oke. Kalau bayaran yang gede tetap pede ya Pak ya, oke. Ini mah happen mulu. Iya, hepeng terus ya Pak ya. Tapi penting itu Pak hepeng ya Pak ya. Iya, itu. Jadi kenali venue itu akan menimbulkan rasa percaya diri kita. Jadi kita tahu oh audiensnya segini, audiensnya berapa orang, siapa yang kita hadapi, kita akan berdiri di mana. Jadi itu faktor hambatan. Kalau kita tidak tahu itu kita akan gugup atau kita tidak siap berdirinya di mana. Nah itulah situasi venue yang harus diketahui terlebih dahulu, kenali venue. Yang selanjutnya adalah mungkin faktor hambatan selain tidak percaya diri atau grogi, kurangnya materi, pengalaman negatif dan pikiran negatif. Aduh, nanti ada atasan, kalau saya salah ngomong, nanti gimana ya? Atau saya harus gimana di depan atasan, itu sih pikiran-pikiran negatif itu yang menghantui kita, akhirnya bikin percaya kita drop. Atau pengalaman negatif sebelumnya pernah presentasi atau berbicara di depan publik, mendapatkan respon yang tidak enak. Mungkin yang tadi ada pertanyaan dari ibu, tidak ada yang nanya, tidak ada yang tertarik, itu menjadi momok nih kita untuk melanjutkan public speaking berikutnya tuh, jadi kayak ada rasa takut. Itu sih yang menjadi kendala-kendala atau hambatan biasanya. Ini pengalaman negatif dan pikiran negatif itu hilangkan dengan kita berlatih, dengan kita timbulkan rasa percaya diri kita. Inilah poin-poin yang bisa kita tanggulangi untuk tidak menjadi hambatan. Mungkin nanti bisa di-share lagi, mungkin ada hambatan-hambatan yang dialami oleh bapak-bapak, ibu-ibu, bisa di-share juga yang pernah dialami gitu ya. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau share dulu? Bapak lagi. Siap Bapak, silahkan. Oke. Terima kasih. Mungkin ini hambatan yang paling sering dijumpai kalau di kota-kota besar ya. Iya. Mungkin Pak sendiri udah tahu, kemacetan. Kemacetan. Nah, ini salah satu kan. Oke. Supaya kita nggak menimbulkan grogi ya, seperti tertulis di situ. Saya pikir kita kan datang lebih awal lebih bagus ya. Iya. Terus untuk mengatasi itu, cara dari Mbak gimana? Jadi problem utamanya kemacetan gitu. Problem utamanya artinya telah datang karena ada kemacetan. Oke, ya kemacetan memang kan tidak bisa diprediksi ya Pak ya. Kemacetan, tapi kita bisa memprediksi kayak tadi ke Bogor. Saya melihat di jadwal saya itu saya dapat sesi jam 14.15. Biasanya perjalanan ke Bogor 1 jam. Saya akan mundurkan dari jadwal map itu sekitar spare 1,5 jam sebelumnya. Kita nggak tahu di jalan seperti apa. Jadi saya berangkat itu dari rumah saya tadi tuh jam 11. Saya lebih baik menunggu di sini di parkiran dibanding saya akan datang mepet. Itu akan bikin mental saya drop. Aduh, belum sampai, bentar lagi waktunya. Ini bisa mempengaruhi materi yang sudah saya persiapkan karena saya deg-degan, saya tidak tepat waktu datangnya. Saya tadi sampai di sini jam 1:15 saya sudah ada di lokasi sini. Artinya saya masih sempat untuk melihat venue, untuk ngobrol dengan panitia, menanyakan berapa peserta, bla bla. Itu bagian dari saya ngobrol dengan panitia atau ketemu dengan bapak-bapak sebelum acara. Bagian dari saya merilekskan diri juga. Kenali audiens, kenali venue, bagian dari kita membuat percaya diri kita. Oke, kita udah tahu bertemu dengan audiens, melihat audiens sekitar itu jadi poin kita juga kok buat kita menurunkan kadar nervous gitu. Itu sih Pak, kalau misalnya kemacetan kita tidak bisa tahu, tapi kitanya saja memundurkan waktu lebih banyak gitu. Tetapi kalau misalnya begitu pun sudah kita upayakan tetap juga jadi terlambat, ya jalan tidak bisa diprediksi ya Pak ya, terjadi apapun gitu. Mbak, yang kedua
ini kan baru-baru ini kita sama-sama melihat di televisi ya, itu debat terbuka itu ya, antara ketiga kontestan, yang adanya Pak Mahfud di situ sama Gibran. Itu kan Gibran suka pakai istilah yang aneh gitu, sehingga mungkin lawan bicaranya nggak menguasai atau gimana. Itu gimana triknya Mbak supaya di depan panggung nggak grogi gitu? Oke, trik di depan panggung tidak grogi agar karena kita tidak menguasai materi begitu ya Pak ya. Oke, itu sih Pak, memang tidak bisa disalahkan kita tidak menguasai materi. Makanya saya kalau misalnya mau siaran, saya diberitahu oleh senior saya waktu itu, kita tidak bisa membaca apa jawaban dari narasumber atau respon dari lawan bicara kita. Kita sebagai komunikator, kita yang harus lebih tahu. Kita bukan yang lebih tahu dari lawan bicara kita, tidak, tapi kita harus lebih dulu tahu dari lawan bicara kita. Kita sebagai jurnalis ini, misalnya saya mewawancari Bapak, pengetahuan Bapak lebih jauh daripada saya, gitu. Tapi kita sebagai jurnalis harus riset. Kita pun tahu info-info yang Bapak miliki, gitu. Artinya apa? Lagi-lagi kita bekali diri kita dengan materi sebanyak-banyaknya. Mungkin Pak Mahfud tidak menyangka bahwa Gibran itu akan mengeluarkan pertanyaan seperti itu. Mungkin Gibran pun mendapatkan bisikan-bisikan dari tim seksnya kan untuk menjatuhkan rivalnya begitu. Nah, itu yang tidak disangka oleh Pak Mahfud mungkin. Nah, itulah hal-hal yang tidak dapat diprediksi, itu harus kita jadikan amunisi sih Pak. Jadi kalau misalnya saya ditugaskan mewawancari A, saya harus mencari informasi materi isu yang di luar itu juga. Nah, saya mau bercerita. Jadi gini, saya pernah mendapatkan tugas dari pada saat saya di TV punyanya Pak Mendagri. Saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Pak Ganjar waktu itu. Tapi Pak Ganjar ini sudah ada info bahwa Pak Ganjar ini untuk dicalonkan untuk menjadi capres, tapi ini belum declare. Nah, saya mendapatkan tugas buat korek informasi ke Pak Ganjar. Oke, kita sudah raise janjian di situ untuk bertemu. Itu sangat sulit sekali bertemu dengan Pak Ganjar karena dia sangat dikejar oleh media, dia menghindari media karena belum declare oleh partainya. Oke, saya mendapat kesempatan akhirnya untuk bertemu dengan Pak Ganjar. Kita bilang, Pak, bla bla bla, kita mendapatkan informasi mau wawancara begini. Saya nggak mau, kata Pak Ganjar. Saya tidak mau diwawancara media. Udah, kita ngobrol aja kayak gini. Ngobrol santai aja, Bang, mendapat informasi apa, tapi kamera mati. Lah, saya dapat tugas buat on cam kamera buat tayangan saya kan. Kameramen saya udah lemas, gimana nih, Gak tahu gimana, bentar, pikir dulu ya. Karena Pak Ganjar sudah membatasi, saya tidak mau wawancara media ya Pak. Baik-baik ngomongnya pakai bahasa Jawa Pak Ganjar kan. Wes lah, kita ngobrol aja, nggak usah matiin itu kamera, udah kita ngobrol santai. Pak, sedikit Pak, saya wawancara. Nggak mau, kata Pak Ganjar. Udah ngobrol, kita dikasih sajian makanan, kita santai-santai. Gimana saya putar otak? Saya harus mendapatkan gambar, karena kalau seorang jurnalis ditugaskan untuk memperoleh gambar, kita pulang nih ke kantor dengan tangan kosong, artinya kan kita gagal, karena kita media televisi. Berbeda kalau bisa radio, ya udah ngumpet-ngumpet aja kita rekam, ya kan? Kita investigasi, taruh aja di sini akan ketahuan. Kamera kan tidak bisa, kamera saya juga segini, nggak mungkin ngumpet-ngumpet di sini, nggak mungkin. Meminta izin tidak bisa, ya sudah. Akhirnya saya cari cara, kita ngobrol-ngobrol. Nah, karena saya membekali diri saya dengan materi-materi Pak Ganjar yang saya cari sebelum ketemu Pak Ganjar hobinya apa sih, Pak Ganjar kuliah di mana, Pak Ganjar sukanya apa. Akhirnya saya ajak ngobrol, saya belokin ke hobinya Pak Ganjar. Pak, Bapak suka naik gunung? Oh iya, saya juga lupa naik gunung. Saya pernah naik gunung ini loh. Sama, saya pernah ke situ. Akhirnya kita cair ngobrol di situ. Saya cair ngobrol di situ, kita ngobrolin gunung. Akhirnya keluar dari materi politik. Pak, saya pernah naik gunung Rinjani. Nah, saya juga pernah. Kamu kemana? Udah tuh panjang saya ngobrolin. Padahal Pak Ganjar cuma ngasih waktu. Saya cuma punya waktu 1 jam ya buat TV ini. Kata dia gitu buat ngobrol-ngobrol. Oke, udah kita ngobrol panjang lebar tentang gunung. Udah gitu, Pak, ngobrol di kita Pak ya. 5 menit aja. Saya bilang gitu. Ya wes lah, kata dia itu. Saya nyalain kamera, saya bilang gitu. Oke, 5 menit ya, ternyata dia bener-bener batasi, dia nggak mau. Oke Pak, dah 5 menit. Udah, oke. Ngobrolin apa nih? Udah, ngobrolin hobi Bapak, saya bilang. Oke. Udah, kita ngobrol, karena kita membuat kenyamanan narasumber dulu. Kita melakukan pendekatan dengan amunisi yang udah ada di sini nih Pak.
amunisi materi kita nih di luar hal yang dia tidak nyaman. Mungkin dia bicara mengenai politik dia tidak nyaman karena dia belum declare oleh PDI. Saya belokin ke hobinya dia, wah dia cerita segala macam. Sudah, akhirnya dia mau, oke ya udah 5 menit ya. Oke. Saya ngobrol tentang hobinya, Pak, Bapak pernah ke Papua? Wah dia cerita tentang Papua. 5 menit udah lewat nih, saya diemin aja. Masih jadi pertanyaan banyak kan. Udah, kita ngobrol banyak lewat. Saya belokin lah ke politik yang mau saya cari. Saya belokin, dia nggak sadar, tadi sudah asik, sudah merasa nyaman dengan kita lawan bicaranya. Saya belokin, dijawab juga sama dia. Akhirnya dia sadar, nah kok kesini? Udah matiin, ya mati dong, saya udah dapet materinya. Akhirnya kita ngobrol setengah jam lebih. Loh ini kita janji 5 menit, ya udah, bahkan Bapak nggak sadar kan? Ya sudah, udah. Akhirnya poinnya apa? Kita lakukan pendekatan dengan narasumber itu dengan cara-cara yang mungkin di luar prediksi kita. Banyak-banyak aja kita siapin materi kita karena kita nggak tahu apa yang kita butuhkan pada saat kita ketemu dengan lawan bicara kita. Akhirnya sudah saya pulang membawa materi yang diminta oleh TV saya. Saya mendapatkan materi dari sisi kehidupan Pak Ganjar. Saya mendapatkan statement juga mengenai politiknya, walaupun Pak Ganjar tidak berkenan. Akhirnya ya sudah. Dan tidak ada keberatan juga Pak Ganjar. Akhirnya Pak Ganjar, ya wes lah, udah selesai. Akhirnya tidak ada yang salah juga di situ. Itu sih Pak poinnya. Jadi kita siapkanlah materi matang-matang karena kita nggak tahu hal apa yang akan kita hadapi nanti ketemu narasumber begitu. Baik, mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi atau mau kita lanjutkan dulu? Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah ini dia. Tips public speaking. Tadi kan kita bicara kendala-kendalanya, tidak percaya diri dan lain sebagainya. Nah ini tips public speaking, 3 minute good opener. Artinya apa? Buat kesan yang menarik di awal topik. Tadi saya sudah bilang 3 menit pertama adalah kunci kita sebagai public speaker yang baik. Kita baca situasi jangan lama-lama. Kalau kita baca situasi di menit ke-10, aduh kayaknya nggak tertarik nih audiens nih, udah telat. Kita ubah di menit ke-3, buat kesan yang menarik di awal topik. Tadi yang saya bicara mengenai Pak Ganjar itu menjadi contohnya juga. Kalau misalnya Pak Ganjar tadi saya tidak punya amunisi untuk membahas mengenai hobinya, mungkin ya sudah, cuma berapa menit, sudah ya waktu saya sudah habis karena dia tidak tertarik dengan apa yang saya bahas, topik yang saya lempar ke lawan bicara. Buat kesan yang menarik di awal topik, artinya buatlah orang itu tertarik sama kita. Cara-caranya itu 3 menit itu menjadi penentu kita menjadi komunikator yang baik dan juga diterima atau tidak. Nah yang kedua ini mengimbangkan frekuensi materi dengan lawan bicara. Itu tadi lagi-lagi dengan yang saya contohkan Pak Ganjar itu mengimbangkan frekuensi. Saya membuat narasumber saya itu nyaman berbicara dengan kita. Saya satukan frekuensi melalui jalur hobinya Pak Ganjar itu, hobi naik gunung itu. Kalau saya tidak tahu nih, saya tidak riset tentang Pak Ganjar, saya tidak akan mendapatkan materi wawancara itu, gitu. Menyimbangkan frekuensi materi dengan lawan bicara. Lalu yang berikutnya, bicara dalam bahasa audiens. Nah ini yang menarik. Artinya misalnya gini, kita mendapatkan tugas untuk menjadi pembicara di daerah Jawa atau di daerah Sunda, gitu. Bisa aja kita menyelipkan kata-kata daerah itu, tidak usah dari awal sampai akhir kita berusaha bisa menjadi bahasa daerah itu enggak, tapi menyelipkan bahasa-bahasa Jawa atau bahasa yang kita berada itu menjadi jokes atau kita menjadi kedekatan dengan audiens kita. Contoh, mungkin masih ingat Barack Obama tahun 2010 datang ke Indonesia. Dia datang ke Universitas Indonesia. Nah, dia adalah seorang public speaker yang baik. Dia bilang gini, pulang kampung nih, ingat ya Bapak Ibu ya. Nah, itu satu kata itu adalah itu diingat sampai kapanpun. Nah, Barack Obama itu tahu di mana dia berada. Dia di Indonesia, dia pernah dulu kecilnya sekolah di Menteng. Dia menganggap Indonesia itu keluarganya dia, dengan dia cuma menyebut pulang kampung nih, gitu. Nah, makan nasi goreng, sate, bakso gitu kan. Nah, dia tahu menjadi public speaker yang baik itu cuma satu kata aja, tidak usah apa ya bahasa Jawanya ini, kalimat ini, tidak usah. Nah, itu bicara dalam bahasa audiens untuk kita
menggrab kedekatan, penggunaan bahasa sesuaikan dengan lawan bicara, begitu. Contohnya Barack Obama itulah. Lalu yang ketiga adalah riset, kunci modal utama senjata perang. Tadi saya sudah katakan memang riset, banyak-banyaklah riset. Jadi kita siap untuk mendapatkan misalnya serangan pertanyaan dari manapun, kita siap gitu. Jadi kita nggak mati kata, banyak-banyaklah walaupun kita tidak diminta mengisi materi itu, ya kita banyak-banyak riset di luar tema pun itu sangat bermanfaat kok, walaupun berbeda jauh dengan permintaan materi itu, siapa lagi kita riset aja, kita membaca, itu akan sangat berguna, begitu. Masih ada slide lagi nggak Mas ya? Oh, masih ada? Hah? Coba satu lagi kan masih ada deh. Oh, masih ada yang slide berikutnya. Oke, aku tanya dulu. Oke. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Sudah. Kalau itu kan mungkin pidato ya Bu. Kalau kami ini kan nyampaikan materi. Ya. Jadi tip apa Bu yang mungkin bisa kami bawakan untuk awal? Karena awal itulah kita harus kuasai diri, grogi gitu. Karena 5 menit masih grogi juga gitu kan. Apalagi mungkin di depan kita itu para pejabat eselon atau mungkin pejabat daerah. Apa yang mungkin materi apa untuk ngalor ngidul cerita itu apa saudara gitu Bu ya? Gitu, seperti itu. Bapak kalau tahu tadi pas saya awal bentuk sangat dulu bisa dengan ice breaking itu Pak. Kita menanyakan kabar dulu, tapi itu lagi-lagi permainan intonasi kita Pak untuk membangkitkan semangat dari audiens itu. Ya tadi kan, apakah Bapak udah makan siang belum? Gimana bla 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 itu biar kita juga santai, karena dengan jawaban yang di feedback yang dijawab oleh audiens pun itu ibaratnya kayak kita mendapatkan power gitu loh Pak, mendapatkan respon dari audiens ini menjawab apa yang kita tanya, itu kita akan mendapatkan seperti power lebih gitu, mendapatkan nyawa gitu. Jadi itu mainkan intonasi, sapaan pun Bapak dan bisa juga pakai pantun pun, dengan Bapak mendapatkan pantun, audiens pun tertawa, itu kita mendapatkan nyawa Pak. Percaya gitu. Tapi kalau misalnya udah di awal intonasi Bapak, misalnya saya gini, selamat siang, Bapak udah makan belum? Ya ampun saya aja lemes, Bapak jawabnya udah. Makin lemes Pak di depan. Ya selamat siang Bapak udah makan tadi, sudah seger ya Pak ya. Nah kita mainkan intonasi suara kita, bangunin orang yang pada ngantuk gitu, bangunin gitu. Jadi itu kita memberikan power ke diri kita juga gitu. Kita tarik orang-orang buat yang pada ngantuk ya gitu Pak. Jadi permainan intonasi kita di awal itu sangat berpengaruh itu untuk menyapa audiens, untuk menghargai audiens. Mas, kayaknya ada yang update deh. Ini kayak slide yang lama. Oke, sebentar, saya kirim ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ada lagi hal yang sering dialami. Tadi kita kan bicara mengenai faktor hambatan, tidak percaya diri, kurangnya materi, terus pengalaman negatif, situasi venue itu menjadi hambatan. Ini ada lagi mengenai hal yang sering dialami, ngeblank. Nah, saya kanan langsung kenceng banget, sering ngeblank kayaknya. Ya, ngeblank ini adalah fight or flight ya. Jadi artinya ini kita harus mengetahui. Nah ini dia. Ngeblank tiba-tiba. Ini adalah respon psikologis kita karena kita mendapatkan mungkin tekanan kerjaan atau tekanan yang kita menghadapi audiens. Ini adalah respon psikologis, artinya kita bisa lupa ingatan beberapa second. Fight or flight ini bisa saja sering terjadi gitu. Nah caranya gimana? Karena cuma ada dua penyebab dari kita ngeblank. Pertama karena materi, kita nggak siap materi. Gimana caranya? Latihanlah berulang dengan skrip yang tidak utuh. Itu yang tadi sempat saya bilang, Bapak Ibu udah nyiapin skrip, nyiapin materi udah banyak gitu. Jangan dibawa sebulat-bulat itu karena akan bikin kita bingung. Udah sampai mana ya? Aduh nggak kelihatan nih. Gitu. Bikinlah pointer aja, bikin pointer, sudah gitu kita latihan dengan pointer itu, kita mengulang ini. Tadi malam pun saya lakukan, walaupun saya sudah berkali-kali isi materi ini, itu saya lakukan pakai pointer ini bla 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 bla.
ini pointer-pointernya. Jadi jangan skrip-skripnya lengkap Bapak bawa, itu akan bikin bingung. Jadi latihanlah berulang dengan skrip tidak utuh. Misalnya public speaking, oke, saya akan menjelaskan public speaking bla 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 bla. Latihan aja depan kaca atau latihan sendiri. Itu akan bikin diri kita lebih siap. Yang kedua adalah kenapa kita ngeblank? Ya ini, karena audiens kita tidak siap. Oke, yang mana? Oke, silahkan. Ya, Mbak, apabila peserta mulai bosan atau jenuh, gitu ya. Tadi contoh-contoh seperti kita bikin job atau pantun, atau kita ngasih pertanyaan yang kayak kuis gitu ya, misalnya hadiahnya permen atau bolpen. Contoh-contoh itu apakah bisa dilakukan atau tidak? Atau kita jangan monoton, kita yang sampai selesai, misalnya kita kasih materi setengah jam. Kita bilang aja sama audiens, misalnya apabila Bapak Ibu ada pertanyaan silakan aja potongin saya di satu sisi. Karena kalau sampai setengah jam kita monoton, pada ngantuk kan gitu. Itu contoh-contoh seperti itu seperti apa ya? Ya, oke. Itu adalah trik ya Pak ya. Itu sangat boleh banget Pak dilakuin Pak. Karena kayak tadi, ini sebenarnya materi saya ini bisa aja saya terusin sampai selesai. Tapi belum tentu Bapak Ibu ini akan stay. Makanya saya kan tiap beberapa slide saya lempar. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang mau berbagi pengalaman nggak? Itu cara saya untuk tetap menjaga. Begitupun kalau Bapak mau melemparkan pantun, saya pun biasanya ada pantun atau 2 note gitu, itu saya siapkan. Kalau misalnya sampai terjadi hal-hal yang bikin wah udah bosen nih gitu. Tapi itulah cara. Jadi saya pada saat sebelum menyampaikan materi dari slide yang saya bikin, saya udah tahu polanya. Oke, saya akan stop di sini untuk melempar ke audiens, saya akan stop di sini. Jadi kita sudah meng-create pola kita sendiri sebagai pemberi materi gitu. Kita baca situasi. Kalau udah mulai kayak, makanya saya tadi lihat kalau misalnya udah mulai pada diam aja, oke saya lempar. Dan kita berusaha mengenalilah karakter dari audiensnya, gitu Pak. Bapak mau ngasih game atau ngasih itu oke aja, kayak tadi Bapak nyamperin audiens untuk bertanya langsung, interaktif bisa didatengin, itu boleh banget. Itu trik-trik yang lumrah banget karena kita sebagai komunikator harus menjaga itu, gitu. Karena jangan sampai kita gagal sebagai komunikator karena tidak mendapatkan feedback yang baik dari audiens. Percuma kita ngobrol berjam-jam, ngoceh berjam-jam, tapi tidak ada yang didapatkan oleh audiens, gitu Pak. Ada juga kok Pak teman saya bisa pengisi materi, dia menyiapkan kayak gitu gift gitu untuk daya tarik. Ada juga karena dia udah deh daripada dapat pertanyaan udah lempar aja gift gitu. Ada ya, tergantung si komunikator itu bagaimana trik dan caranya. Ada juga dia memang yang punya selera humor yang tinggi, wah dia ngejok segala macam. Jadi cara-cara itulah dari masing-masing individunya gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Tadi ngeblank sudah. Karena ya sudah, ini permasalahannya cuma 2, karena materi dan karena audiens, tegang karena audiens. Jadi kita ngeblank gitu beberapa second. Yang kedua adalah yang dialami slip of tongue, keseleo lidah. Jadi bisa jadi kita lagi ngomong keserimpet kata-kata gitu kan, yang kayak salah pengucapan. Caranya itu perlambat tempo bicara agar otak dan mulut sinkron. Jadi nggak gitu. Ya, jadi perlambat tempo bicara kita, karena kita juga nggak sadar ya kalau misalnya kita ternyata tempo kita tuh terlalu cepat gitu. Lagi-lagi kalau dulu saya awal-awal siaran, saya merekam sendiri suara siaran saya rekam pakai handphone, sampai rumah setelah selesai siaran saya review. Oh iya, kecepatan gitu. Udah, ini kita punya teknologi udah oke kok untuk mereview diri kita sendiri, udah kita rekor kecepatan ya tempo kita gitu. Nah, yang kedua caranya adalah banyak baca untuk memperbanyak perbendaharaan kata. Jadi tidak keserimpet, kita banyak baca, jadi kata-kata kita tuh bekal, kata-kata kita banyak gitu. Terus apalagi ya, slip of tongue sudah. Inilah sebenarnya yang hal-hal yang sering banget dialami oleh pembicara, karena dia berbicara tempo terlalu cepat, itu tidak menyadari, akhirnya terjadi 2 hal ini. Nah, mungkin ada pengalaman juga yang pernah mengalami blank begini, akhirnya benar-benar lupa sama materinya. Ada, Bapak lupa nih.
Iya, mungkin di sebelah sini ada Mbak, ada yang tinggi Mbak. Jadi tahu masalahnya. Silakan Mbak, mungkin mau sharing. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi memang ada satu waktu saya pernah itu ngeblank karena tiba-tiba mendapat pertanyaan yang tidak sesuai ekspektasi. Dan saya bingung, saya harus menjawab bagaimana. Jadi bagaimana menurut Ibu kalau dalam situasi seperti itu? Oke, saya mau tahu waktu itu Mbak bagaimana Mbak? Pada saat Mbak alami? Saya bilang ya saya tidak dalam Kapasitas saya untuk menjawab ini, nanti akan saya tanyakan kepada rekan saya yang lebih kompeten. Oke. Itu sebenarnya sudah benar Mbak. Jadi artinya kita menolak pertanyaan itu dengan profesional gitu kan, kita tidak siap ya kan. Itu memang suka terjadi juga karena kita tidak siap dengan banyaknya materi, itu lagi sih Mbak. Jadi kita tidak banyak amunisi nih, akhirnya kan wah makin ngeblank. Sebenarnya mungkin kita bisa nih untuk ngeles dengan menggunakan materi kita pertanyaan, tapi karena kita sudah stuck, waduh ini nggak siap nih, akhirnya lupa semua. Ya kan, itu yang menjaga ketenangan kita pada saat kita mendapatkan pertanyaan, dan lagi-lagi risetlah sebanyak-banyak mungkin gitu ya. Itu sih menjadi kunci utamanya Mbak, karena hal-hal yang kita nggak tahu juga bisa kejadian seperti tadi saya tiba-tiba ada materi Hitler keluar, kan itu kan saya tidak menyangka ya Pak ya. Ya ada pertanyaan mengenai itu, tapi itu dengan kita ketenangan kita bisa berpikir secara tenang, secara logis, kita bagaimana mencari jawaban dibanding kita kalau kita tiba-tiba mendapat pertanyaan kita panik makin stuck gitu. Kita latihan dan juga menenangkan diri itu lebih bisa. Akhirnya Mbak bisa kan ngelesnya untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Gitu, makanya kita memberikan penampilan walaupun kita panik, jangan kita melihatkan ke audiens. Lagi-lagi kita visual yang kita berikan tampilan kan, akhirnya kalau Mbak panik, kepriyas Mbak sebagai narasumber pun wah kelihatan kan Mbak. Ya kan dari audiens kelihatan paniknya narasumber tidak menguasai. Walaupun Mbak memang benar akhirnya tidak menguasai dengan les seperti itu, tapi dengan pembawaan yang santai tetap diterima oleh audiens oke dengan kapasitasnya. Gitu. Oke. Selanjutnya mungkin dari sisi sini ibu-ibu lagi, bapak-bapak juga. Oh ada ini saingan bapak sebelah sana nih, sama-sama berbaju hijau. Banyak pertanyaan. Silakan Mbak. Jadi ini sih lebih kepada sharing lah ya. Karena kadang-kadang misalnya kita memberikan keterangan ahli kepada polisi gitu kan, tapi kita diharuskan untuk membackup sesuatu yang kita tahu sebetulnya secara normatif itu mungkin ada salahnya di situ. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong oh ini salah, nggak mungkin gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus membackup itu. Gitu. Nah itu kadang-kadang saya suka gimana ya caranya yang emang tuh gimana ya biar di satu sisi kita juga bisa memberikan pendapat secara kompeten gitu ya, tanpa harus menjatuhkan gitu, gitu kan. Jadi kalau yang saya lakukan sih pada saat itu benar tadi, kalau kita udah posisinya tuh udah susah, panik, jadi yang harus dilakukan adalah pembawaan, gestur kita, cara kita berbicara itu harus meyakinkan dia gitu. Sehingga walaupun misalnya apa yang kita omongin itu sebenarnya nggak gini nih gitu, tapi emang harus yakin gitu, sehingga pada akhirnya mereka oh gitu ya. Jadi biasanya sih saya mengembalikan kepada normatifnya yang memang secara kalau secara normalnya harusnya seperti ini, tetapi terkait dengan hal itu gitu, mungkin ada pertimbangan lain yang ini kan karena saya melihat misalnya ini sekilas aja gitu, saya nggak tahu pertimbangan yang mungkin waktu itu dipikirkan gitu. Tapi memang di satu sisi ini maksudnya ini cukup masuk akal, jadi kita ngelesin gitu deh gitu. Cuma memang membawakannya itu memang harus yang meyakinkan. Sehingga dia dia kayaknya omongannya ini juga kok gitu. Bisa diterima gitu. Oke, terima kasih Mbak. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk sharingnya. Mbak siapa Mbak? Irmi. Mbak Irmi, aduh.
Mantap Mbak Irmi. Mbak, iya betul. Ya, lagi-lagi itu sih kita pembawaan kita meyakinkan orang dengan gestur. Nah, begitu pun berbanding terbalik. Kalau intelektual kita sudah oke, tapi kita memberikan penampilan yang kita tidak meyakinkan dengan gugup, dengan kita lemas dan kita tidak menggunakan gestur, itu akan bikin audiens itu ragu gitu kan. Dengan kita memberikan penampilan yang yakin, gestur yang yakin juga, audiens pun akan menilai gitu, walaupun sebenarnya mengeles-ngeles ya Mbak ya, tapi ya itulah penampilan gestur kita sangat dibutuhkan di situ untuk meyakinkan audiens, karena kita sebagai komunikator itu kita tidak lebih tahu tapi tahu lebih dulu dan akhirnya meyakinkan audiens untuk mempengaruhi persepsi dari audiens gitu. Oke, mungkin ada lagi Bapak lagi, silakan Pak. Saya makin banyak nanya berarti menarik semua. Oh iya, terima kasih Pak. Senang saya Pak. Iya. Mbak, itu untuk poin yang pertama, misalnya ngeblank karena materi yang tidak utuh atau skrip yang tidak utuh. Iya. Itu jawaban yang paling pantas kita sampaikan, apakah kita sebutkan misalnya ini materinya nggak lengkap nih gitu kan, nggak layak juga didengar ya? Iya. Kira-kira yang pantas itu gimana Mbak kalau materinya nggak utuh? Ini sebenarnya materi skrip tidak utuh itu untuk mengantisipasi ngeblank ini ya Pak ya. Jadi untuk latihan, untuk latihan. Tapi kalau untuk materi yang Bapak sampaikan tadi tidak utuh, caranya yang tadi disampaikan oleh Mbak. Bapak tahu materinya, Bapak sampaikan tapi dengan cara yang meyakinkan. Kalau di sini poinnya latihan berulang dengan skrip tidak utuh itu, Bapak banyak materi tetapi latihannya itu jangan scripted banget. Jangan scripted banget, artinya pointer aja Bapak dua atau 3 kali lah latihan seperti itu. Artinya Bapak akan menyampaikannya itu dengan percaya diri karena tidak terpaku sama slide atau dengan urutan. Bapak bisa menjabarkan improvisasi yang lebih enak, Bapak nyaman dengan kata-kata Bapak gitu. Kalau misalnya masalah Bapak tidak siap dengan pertanyaan atau materi yang ditanyakan oleh audiens, Bapak tidak siap, ngelesnya bagaimana? Ya tadi yang dicontohkan oleh Mbak, kita belokkan tapi kita menyampaikannya dengan secara yakin gitu ya Mbak, jangan kasih tahu kita gugup, waduh gak ada materinya nih, aduh gimana nih dengan kita menyampaikan gugup. Tapi Mbak, kalau kita belokkan kan nanti bisa muncul pertanyaan baru. Kenapa Pak? Kalau kita belokkan ya misalnya, nanti kalau yang kritis-kritis itu kan bisa muncul pertanyaan baru. Iya, kita belokkannya masih sesuai dengan koridor tema kita lagi Pak. Kita jangan melebar lagi ke isu yang lain, itu namanya senjata makan tuan. Iya, kita kembalikan lagi ke temanya kita gitu Pak. Kalau misalnya memang kita benar-benar tidak ada, mungkin ya itu disampaikan ini bukan kapasitas kita, nanti akan kita sambungkan, mungkin kita tujukan ke orang yang berkompeten seperti itu. Oke, selanjutnya sudah habis ya Mas slide-nya? Oke, sudah habis. Ya silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin penjelasannya lebih dalam lagi. Saya kurang paham mengenai yang nomor 2 ini, karena audiens, yaitu atau kenali karakter, fokus pada 1 atau 2 orang saja. Maksudnya fokus pada 1 atau 2 orang audiens semua, apa mungkin di audiens itu ada teman kita gitu yang tolong dijelaskan lagi. Iya, tadi terlewat belum saya jelaskan. Ini ngeblank karena audiens 1, karena tadi kita tidak mengetahui karakter audiens. Misalnya kita nggak tahu audiens kita itu kelas apa. Misalnya gini, kita tahunya audiensnya itu anak-anak muda gitu, atau enggak seperti bapak-bapak nih, bapak-bapak ibu-ibu, tapi kita persiapkan materinya itu untuk kayak misalnya saya kemarin ini mengisi materi untuk anak SMA, saya tidak akan seperti ini bikin materinya. Nah, kalau kita tidak tahu, tidak menanyakan audiens saya siapa, oke, dari direktorat ini yang saya bawa ternyata materi buat anak SMA, kan nggak matching ya Pak ya? Nggak mungkin di sini saya berikan materi anak SMA. Nah, untuk poinnya di sini kenali karakter audiens, itu tadi menanyakan ke panitia karakter audiens seperti apa dan yang dibutuhkan itu materinya apa, yang dituju itu apa, goalnya apa. Kalau mengenai fokus pada 1 atau 2 orang saja, gini maksudnya. Jadi pada saat saya datang tadi, saya lihat ada beberapa yang sudah duduk di sini. Saya lihat, oh oke, bapak-bapak ini, ibu-ibu ini
Jadi tidak usah, atau ngobrol, saya sempat tadi ngobrol dengan 1 atau 2 orang untuk menyapa. Itu maksudnya, fokus ke 1-2 orang. Nggak usah saya datengin satu-satu sebelum ngasih materi, ibu, bapak, ibu, saya kenal satu-satu, nggak usah. Jadi ya udah, itu kenali, ajak ngobrol, itu untuk mungkin kalau tadi saya awal ketemu bapak di depan, saya ngobrol sama bapak tadi. Iya, lebih ke situ sih Pak. Jadi untuk kita mental kita menghadapi pada saat 3 minute pertama itu untuk siasat-siasatnya. Enggak. Mengenal dulu karakter yang dibutuhkan oleh audiens. Kurang ini Pak, maksudnya begini kan, ini kan ngeblank ya, ngeblank itu kan pada saat sudah di panggung, bukan pada saat persiapan. Iya. Jadi kita sudah persiapan, tiba-tiba lagi speaking itu ya di depan, ngeblank masalah materi atau yang tadi yang berdua audiens ya ini kita nggak mungkin nanya-nanya, bahkan audiens siapa kan itu kan siapa. Nah, ini mengatasi ngeblank pada saat kita tampil atau pada saat setengah putaran gitu. Nah, ini gimana gitu kan? Kalau misalnya kita sudah di stage ya Pak ya, kalau tadi saya berbicara sebelum di stage ya. Iya, iya. Kalau saat sudah di stage Bapak ngeblank, itu ada trik-trik dari personal itu beda-beda. Minum air putih dulu. bisa teman saya ada di public speaker yang sudah handal, dia saya berbicara pernah nggak? Oh pernah kata dia. Gimana caranya? Saya selalu pegang pulpen. Jadi kayak mengatasi groginya itu dia kayak putar-putar pulpen gitu. Jadi beda-beda triknya. Ada juga misalnya kalau lagi grogi atau ngeblank, tarik nafas kayak 2 atau 3 second untuk menenangkan pikiran kita, membalikan lagi, switch lagi ke tracknya kita gitu. Jangan diikuti nih ngeblank, jangan. Tarik nafas kita sambil ingat-ingat nih memori kita lagi, tenangkan diri gitu Pak. Kalau kita makin lagi ngeblank, kita tetap ngomong itu makin kemana-mana. Tenangin diri dulu, Bapak senyum, 3 second ya tarik nafas. Gitu. Kenapa Pak? Jangan bersuara, jangan begini Pak. Ya jangan ketawa sekali Pak, tarik nafas Pak. Ada cara gitu. Atau mungkin ada buat pertanyaan. Lagi ngeblank nih berarti. Lagi ngeblank kita lagi menyampaikan materi. Iya, kayak kita istirahat break dulu, breaknya tadi. Breaknya kita mulai. Ya, kalau tidak ikutin tidak mungkin lagi isi materi. Permisi saya minum dulu. Ya gitu lah. Triknya mungkin bisa Bapak tarik nafas dulu. Iya. Kalau misalnya ada jeda, bisa melempar pertanyaan atau ada masukan, itu bisa jadi trik juga untuk Bapak. Mungkin ada berbagi pengalaman atau apa gitu. Tarik nafas gitu. Tarik nafasnya jangan terlalu kencang ya Pak ya. Lagi grogi. Nanti ambulan kenapa ini narasumber kita gitu. Iya, oksigen datang Pak yang ada Pak. Bubar audiensnya. Begitu sih Pak, trik simpelnya begitu untuk mengatasi blank pada saat kita benar-benar sudah kepala basah di atas panggung gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Ya mungkin ada pertanyaan lagi. Oh ada. Oke, silakan Bapak. Terima kasih Bu Pak Ika. Saya mau materi di depan panggung. Materi sudah habis, tapi waktunya masih panjang. Itu gimana antisipasinya supaya AD itu tidak atau kebalikannya Bu? Terkadang waktu habis, tapi materi masih banyak. Kan jadi agak sedikit bingung kita. Apa yang harus kita lakukan terhadap audiens? Ini saya juga stok saya slide udah habis nih Pak sebenarnya. Ngoceh terus ya Pak. Iya, triknya untuk mengatasi kalau misalnya materi sudah habis ternyata aduh masih 1 jam, masih setengah jam lagi. Nah inilah pentingnya kita sebagai komunikator adanya manajemen waktu. Kenapa? Makanya saya lihat jadwal rundown saya itu saya terbagi dari beberapa sesi. 2 jam, 1,5 jam, 1,5 jam. Gitu pun saya kalau ke panitia saya akan nanya saya berapa 1 jam. Bisa kira-kira kalau misalnya jadi moderator pun saya akan nanya ke panitia ini siapa orang yang akan selalu koordinasi sama saya. Saya selalu minta 1 orang. Karena kalau misalnya akan banyak orang yang koordinasi kita sebagai moderator atau pembicara, kita akan bingung kan. Itu jadi hal yang kita bikin blank lagi. Ini bisikin ke kita, ngasih kode-kode dari sana. Dari sini juga ngasih kode-kode. Nah, triknya, kalau kita sebagai pengisi acara,
saya akan nanyakan siapa yang akan kombinasi dengan saya 1 orang. Di situ kalau udah dikasih tahu A, Mbak, tolong kasih tahu waktu ke saya ya. Kalau durasi udah tinggal berapa menit lagi, tolong kasih kode ke saya. Biasanya dia akan ngasih tulisan atau itu fungsinya apa? Itu buat kita manajemen waktu kita. Jadi kita bisa tahu, oke, masih panjang nih durasi kita. Oke, kita jelasin lagi. Kalau misalnya materi kita banyak, ternyata di situ dikodein 10 menit, oh masih bisa lah. Kan kita yang tahu materi kita. Nah, fungsinya apa? Kita meminta timekeeper lah itu ya ke panitia itu, biar kita bisa manajemen waktu kita memberikan materi. Dan jangan lupa kalau kita jadi pengisi materi selalu pakai jam tangan, bukan buat gaya-gaya tapi buat timekeeper kita juga kok. Nih seperti saya ini, saya waktunya tinggal 5 menit lagi. Tadi saya sebelum sesi kedua saya nanya, mas saya sampai jam berapa? Sampai jam 5. Itu buat diri saya, timekeeper saya, karena saya tidak mungkin meminta untuk 10 menit lagi apa gitu kan. Gitu pun pada saat saya di TV, saya mendapatkan program dialog, misalnya dialog 1 jam, 3 narasumber. Di sini akan bisikin terus produser itu, ganti 10 menit, 10 menit, oke, 10 menit berarti 3 pertanyaan, ganti 5 menit, atau ganti 2 menit, kalau tinggal 2 menit, nggak mungkin saya ngasih pertanyaan yang melebar jawabannya, saya akan memberikan pertanyaan tertutup, misalnya, apa konklusinya apa, itulah timekeeper itu dibutuhkan untuk kita mengontrol materi kita. Begitu Bapak. Terima kasih. Ini bisa kayaknya 1 lagi. Oke, silakan Bapak. Tampilannya ya Ibu ini untuk slip of tongue itu ya. Yang nomor 1, perlambat tempo bicara agar otak dan mulut sinkron. Jadi pengalaman saya begini, pengalaman saya ya mungkin bukan orang Ibu. Nah, orang yang sedikit bicara justru yang salahnya banyak. Orang yang banyak bicara sedikit salahnya. Dong kosong dari bunyinya. Itu satu. Terus tadi banyak yang mengatakan perkenalkan saya Sahak Mani Huruf. Baru saya katakan demikian. Nah, dengan itu nama Bapak diingat ya. Oke, terima kasih Pak. Itu jadi trik, jadi bisa disiasati dengan mencari cerita-cerita yang menarik. Nah, ini sudah jam 5, mungkin sesi kedua kita tutup terlebih dahulu. Bapak-bapak bisa dan ibu-ibu bisa rehat dulu. Nanti kita ketemu lagi jam 7:30 ya Mas ya? Oh, jam 7. Baik. Ya, silakan Bapak Ibu rehat dulu. Kita ketemu lagi jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.